Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam buat rekan-rekan mahasiswa Unila. Hari ini perkenalkan, nama saya Johan, saya Kepala Divisi Pembinaan Karir di UPT PKK atau CCED bahasa Inggrisnya ya. Hari ini kita ada sedikit penjelasan tentang proses pemagangan ya Pak Sazili ya. Jadi ini adalah Pak Sazili ini adalah Kepala Divisi Pemagangan. Nah sekarang kan kegiatan magang itu sangat menjadi prioritas Unila ya teman-teman ya. Jadi harapannya memang mahasiswa Unila itu memanfaatkan kesempatan untuk magang sebelum lulus ya, supaya mendapatkan pengalaman nyata di dunia kerja, aplikasi keilmuan di dunia kerja secara nyata. Boleh Pak Sazili, boleh ceritain dikit nggak sekarang ada berapa macam magang di Unila nih? Oke. Terima kasih Mas Johan. Saya ingin sedikit menceritakan tentang bagaimana magang di Universitas Lampung. Yeah. Jadi seperti tadi yang dikemukakan oleh Mas Johan, benar sekali bahwa memang peluang kerja itu yang terbatas. Hukum ekonomi berlaku di situ ya kan? Supply demand ya. Supply demand. Peluang kerja terbatas, peminatnya banyak, otomatis terjadi persaingan ya kan. Nah, persaingan yang ketat gitu. Nah, artinya di sini diperlukan betul-betul SDM yang unggul kira-kira gitu Mas Jo. Nah, salah satu untuk mencapai SDM yang unggul itu bisa dilakukan melalui proses magang. Unggul itu berarti nggak cuma pintar teori ya? Betul. Artinya dia hanya kalau dalam bahasanya Mas Jo itu kan mahasiswa sekarang itu kan harus punya hard skill dan soft skill. Betul. Nah, gitu loh. Kadang-kadang kan hard skill mungkin ya kita di bangku perkuliahan, nah cuman perlu ditambah dengan soft skill, dan soft skill itu kadang-kadang dapatnya di tempat-tempat kerja. Nah makanya itu diperlukan magang. Yeah. Nah jadi kemudian tadi kembali ke apa yang dilakukan oleh Mas Jo tadi tentang bagaimana Unila gitu tentang magang. Nah jadi sebenarnya ada berapa macam magang nih biar teman-teman mahasiswa konkretnya tahu nih, mungkin yang nggak jarang update web Unila biar paham gitu. Ada berapa jenis magang di Unila ini? Nah di Unila ini ada magang yang dikelola oleh fakultas atau prodi sendiri-sendiri tadi seperti itu. Nah cuman sekarang ini seiring dengan adanya program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, program yang baru itu. Nah, jadi sekarang ini ada magang yang dikelola oleh CCED selaku UPT yang diamanahkan oleh. Namanya magang apa tuh Pak? Magang bersertifikat. Magang bersertifikat. Ya, magang bersertifikat. Ada yang tadinya dikelola, ada yang BUMN, BUMD, artinya magang mahasiswa Unila akan magang di perusahaan-perusahaan yang di BUMN. Dan juga dia dalam paket magang bersertifikat yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namanya magang bersertifikat. Ini sangat prestis sekali ini Mas Jo. Oh, di paling tinggi ya levelnya ya. Ya. Memang mungkin sebelumnya beberapa fakultas di Unila sudah ada yang mewajibkan magang ya. Sudah ada. Kayak FISIP ya, komunikasi itu setahu saya memang ada yang mewajibkan magang gitu ya. Betul. Nah sekarang ini dielevasi lagi, dinaikin lagi jadi magang bersertifikat. Magang bersertifikat. Jadi gimana tuh Pak Sazili? Ini magang bersertifikat ini dikelola pertama mahasiswa yang magang di sini adalah mahasiswa yang persyaratannya itu semester 5. Minimal semester 5. Minimal semester 5, kemudian ada persyaratan-persyaratan lain. Nah, di sini saya ingin menegaskan nah betapa pentingnya magang buat adik-adik mahasiswa yang baru khususnya. Artinya kalau di magang bersertifikat ini ada persaingan, kompetisi yang ketat. Jadi kita bisa mengambil pelajaran, magang aja sudah persaingan yang ketat gitu loh, apalagi bekerja kan. Mau magang aja, boleh cerita nggak Pak Sazili kemarin berapa pendaftarnya, yang keterima berapa? Nah ini di magang bersertifikat yang program Kemendikbud itu kemarin itu yang mendaftar 682 untuk Unila aja ya. Unila aja 680 orang. 682 orang. Yang diterima itu hanya 53 orang. Berarti itu cuman nggak nyampe 10% ya? Iya. Jadi memang seperti di BI itu ya Mas Jo ya, kan ada yang di BI juga berpartisipasi. Berarti 1:10 tuh lawannya. Ya, jadi di BI itu pendaftaran sampai 7.000. Wow. 7.000 mahasiswa yang mendaftar se-Indonesia ya? Indonesia. Yang diterima itu hanya 103. 7.000 jadi 100. 103, alhamdulillah mahasiswa Unila ada 2 orang di situ. Wow. Nah, artinya bayangkan kan 7.000 ke 100 berarti 1 banding 70
700. Nah itu. Oke. Ada lagi di perusahaan-perusahaan Tokopedia, Iya. Lazada, pokoknya perusahaan-perusahaan yang Iya. bonafit lah. Artinya Iya, iya. saya ingin menyampaikan pada adik-adik mahasiswa, momen ini harus dimanfaatkan. Artinya kapan lagi? Ini bukan sesuatu yang mudah ya. Ada Iya. kesempatan perusahaan-perusahaan yang besar dan bonafit itu membuka peluang untuk magang. Kan artinya itu Biasanya ini sih akan Pak pengalaman Sazili, luar biasa. setahu saya ya, kalau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman mahasiswa, memang biasanya pertama itu yang membuat mereka nggak mau magang itu nggak pede, takut nggak bisa bersaing gitu. Nah itu harus ke depan harus mulailah dikikis lah itu. Iya. Kenapa harus pede kan? Ya, kalau nggak nyoba kita nggak tahu ya. Iya, kalau kita nggak kan nyoba, pede lah, harus kita pede kan. Iya, Kita iya, sama-sama, artinya sama mahasiswa itu udah semua mahasiswa itu udah sama. Iya. Apa kurikulum sama, yang mengajar juga sama. Jadi harus pede gitu, harus dibangkitkan. Terus lagi kedua, mereka takut males ribet urus syarat-syaratnya. Susah nggak Pak Sazili? Enggak juga kok, malah Boleh cerita dikit nggak Pak? Nah, kalau syarat-syaratnya ini hampir sekarang kan udah zaman inilah, udah zaman Digital, IT iya. semua ya, nggak bukan kayak zaman dulu lagi. Iya, iya, iya. Hanya tinggal scan aja, di scan aja misalnya persyaratannya tentu KTP ya, identitas lah, KTP, apa transkrip, nah sertifikat keahlian-keahlian semuanya di scan, nanti tinggal ngupload aja. Nggak simple kalau masalah. Tinggal upload aja ya Iya, tinggal upload. Tuh teman-teman nggak susah loh sebenarnya, tinggal upload aja sebenarnya Pak Sazili ya. Terus habis upload ada langkah apa lagi Pak Sazili? Nah, jadi kan dia mahasiswa harus buka akun. Jadi mahasiswa buka akun di akun MBKM Kampus Merdeka. Nah, ada akunnya di situ. Buka aja Kampus Merdeka gitu. Kampus Merdeka. Website-nya. Website-nya ya, Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Nanti di situ kan ada menunya tuh. Tinggal ya, biasalah mahasiswa udah paham, Iya, iya. yakin kan misalnya sebelum bisa masuk itu kan harus daftar dulu, login. Nah, klik aja login itu. Ada email apa gitu, email nanti kita masukkan emailnya, nanti setelah itu akan ada konfirmasi dari admin yang di Kemendikbud itu, kita udah dapat tuh. Nah mulai dari sana kita mulai bisa masukin lah, melamar, informasi segala macam ada. Jadi kesempatannya itu berarti free kan? Free semua. Tuh teman-teman free, cuma modal scan aja loh teman-teman, nggak repot ya. Ya. Ada wawancaranya nggak Pak Sazili itu? Ada wawancara. Nah, kalau yang itu yang magang bersertifikat itu ya. Jadi kan karena yang tadi tuh bisa ratusan ribu loh kalau di Indonesia itu. Ratusan ribu yang mendaftar, yang diterima kementeriannya 13.000. Nah, jadi memang selain seleksi administrasi, ya kan, KHS, EPK segala macam itu. Itu standar ya kalau itu ya. Nah, itu nanti diwawancara lagi. Nanti ya pihak perusahaan yang tempat kita melamar itu akan mewawancarai. Ya, maksudnya gini loh, setelah mereka melakukan rankingan ya, kan, ambil ranking tertinggi, yang tertinggi, habis itu wawancara. lalu diwawancara lagi. Nah, ini maksud saya tuh gini, artinya apa? Adik-adik mahasiswa sekalian ini harus dipersiapkan ini. Artinya ya SCCED punya divisi nanti yang seperti divisi Pak Jola ya nanti. Artinya nanti kita bantu juga ya. Kalau memang sudah wawancara yang kelihatan lulus ya, sudah data sudah bakal masuk wawancara nih, kita bantu lah tentunya ya. Iya itu. Jadi jangan pokoknya udahlah ikuti terus informasi di CCED, kita siap buat kemajuan adik-adik semua. Tuh teman-teman ya, jadi magang itu sebenarnya hal yang mudah untuk dilakukan gitu ya, dan manfaatnya besar karena kita belajar langsung aplikasi teori di dunia kerja, dan karena bersertifikat Pak Sazili, sertifikatnya itu berguna banget ya buat ngelamar kerja. Nah itu saya ingin nambahkan tuh Mas Jo. Jadi kalau yang magang MBKM, magang bersertifikat ini dikonversi. Dikonversi menjadi 20 SKS. Nah, itu yang membedakan dari magang-magang sebelumnya. Makanya magang-magang yang ini betul-betul sudah dipersiapkan oleh perusahaan. Berarti dengan magang selama 6 bulan tersebut, 6 bulan ya Pak Zil ya? Betul. 6 bulan itu kita dianggap sudah berkuliah 20 SKS. Betul. Jadi di sana itu di tempat magangnya itu mereka sudah mempersiapkan kurikulum apa yang akan dilakukan. Jadi kegiatan hari ke hari itu sudah terstruktur gitu loh. Artinya kan ya ini tadi karena terkait dengan konversi tadi kan. Nah, artinya mahasiswa yang magang itu betul-betul memiliki pengetahuan keahlian. Oleh karena itulah teman-teman menghargai dikonversi 20. Biasanya semester akhir itu udah mulai bosan kuliah di kampus Pak Sazili. Jadi kalau bosan kuliah di kampus keluar aja kuliah di tempat magang. Iya betul. Gitu. Jadi adik-adik jangan segan lah nanti kalau untuk ikutin program. Dan sertifikatnya juga teman-teman jangan lupa loh, sertifikatnya itu berguna banget untuk ngelamar kerja loh.
Pastilah itu. Ada cerita sukses story nggak Pak Sazili dari magang di situ terus diangkat jadi pekerja di situ? Sudah ada belum? Nah, mahasiswa kemarin ada mahasiswa kita magang itu ya ada, Pak. yang di PTPN itu Iya, ya? kemarin yang mereka magang di situ karena dianggap berkinerja yang baik. Langsung diangkat jadi pegawai. Nah, gitu teman-teman. Tuh, magang ternyata manfaatnya banyak banget ya. Jangan takut, jangan malas ribet. Kadang nggak ribet juga daftarnya ternyata. Nggak ribet. Ada pesan Pak Sazili buat teman-teman? Nah ini adik-adik sekalian, karena Unila ini sekarang bukan hanya Unila ya, maksudnya kampus Indonesia itu ada program kurikulum baru namanya magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi. Salah satunya itu adalah magang, ya magang tadi yang seperti saya kemukakan tadi. Dikonversi 20 SKS itu kan. Nah, tapi itu tadi untuk bisa mengikuti magang bersertifikat ini yang prestis ini itu tadi harus mempersiapkan bukan hanya IPK aja. Jadi perlu kegiatan-kegiatan perlu penunjang. Adik-adik perlu aktif di keorganisasian, aktif mengikuti training segala macam itu sehingga menggambarkan profil adik-adik itu betul-betul cocok buat magang. Maksudnya yang berkualiti kira-kira gitu loh. Nah, artinya di samping itu akan menjadi pertimbangan di tempat seleksi magang itu juga akan menambah nilai poin bagi adik-adik ketika nanti setelah selesai dari kuliah untuk mencari pekerjaan setelah selesai kuliah itu. Oke. Terima kasih Pak Sazili. Jadi teman-teman ke depan itu persaingan tinggi banget. Tapi sebenarnya kampus maupun kementerian juga sudah menyiapkan berbagai macam program yang akan membantu teman-teman untuk bisa berkarir dengan baik ya. Walaupun persaingan tinggi sebenarnya program persiapan tuh banyak, termasuk magang ini. Jadi kalau mau berhasil ya jangan malas ikut program kita. Betul. Gitu mungkin Pak Sazili. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di seri sosialisasi atau materi lainnya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Like kalau kamu suka dengan videonya, jangan lupa komen dan subscribe ya semua.